Oke, hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Di video ini gue akan share pengalaman gue selama menggunakan TWS terbaru dari Oppo ya. Ini adalah Oppo Enco R. Nah, tapi sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Jadi sebenarnya selama ini yang gue gunakan sehari-hari, TWS yang gue gunakan sehari-hari ada dua ya. Satu merek sebelah dan yang satunya lagi ini ya. Ini adalah sebagai dari driver gue, ini adalah Oppo Enco V. Ini enak banget, build quality-nya bagus, kayak charging case-nya juga enak banget ukurannya. Kemudian yang paling penting adalah gue tuh paling suka desain TWS yang seperti ini ya, open fit seperti ini nyaman banget di kuping. Kemudian touch control-nya juga bagus, kemudian sound quality-nya juga bagus. Nah sekarang apakah ini bisa menggantikan ini? Sekarang mari kita bahas dulu yang Oppo Enco R ini, karena ini menarik. Kenapa? Karena ini juga punya desain yang mirip ya, open fit seperti ini. Gua suka. Oke, jadi ini adalah Oppo Enco R. Sudah gua unboxing, sudah gua pakai sekitar semingguan dan gua bakal curhat sekarang. Kita lihat dulu dari boxnya ya. Untuk warnanya ini tuh warnanya adalah misty white. Kemudian ini adalah bentuknya ya, bentuk kotaknya seperti ini. Oppo tuh bikin kotak tuh emang selalu bagus ya. Di sini ada tulisannya nih, Oppo Enco R kalau kelihatan ya. Ini aduh nggak kelihatan ya. Pokoknya ada tulisannya gitu. Dan ini adalah unique selling point-nya. Teman-teman bisa lihat yang pertama, TWS ini tuh bisa sampai 24 jam ya digunakan untuk mendengarkan musik. Ya 24 jam itu berarti ininya ya, si earphone-nya sudah keisi dan charging case-nya juga sudah keisi, jadi bisa 24 jam. Tapi menariknya nih, si TWS ini tuh gini, kalau misalnya kita cas ya, kalau misalnya kita ngecas nih sambil dimasukin ke charging case susah banget ya. Kalau misalnya kita cas dan dimasukin ke charging case-nya seperti ini, jadi nanti tuh ini bakal ngecas charging case-nya, kemudian langsung ngecas TWS-nya. Biasanya kan kalau TWS tuh kayak gini, ngecas charging case-nya sampai full, kemudian si charging case-nya baru ngecas si TWS-nya. Biasanya kayak gitu. Kalau ini bisa langsung dicas sekaligus dua-duanya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya bisa dicek lagi nih unique selling point-nya. Coba kok nggak fokus. Oke. Nah ini kalau misalnya kita ngecas 10 menit bisa sampai 8 jam untuk mendengarkan musik, cakep. Kemudian high quality vocal with crystal clear sound, jadi vokalnya mungkin lebih dominan ya, mungkin middle ke high-nya lebih dominan. Kemudian dual mic noise cancellation for call, ini cakep nih mic-nya. Udah gue coba, gue teleponan sejam sama temen gue dan temen gue bilang suaranya tuh jelas, cakep. Kemudian ini binaural simultaneous apa nih ya, intinya ini bisa connect ke dua device sekaligus ya, dan open up flash connection, jadi kalau misalnya dibuka kayak gini langsung connect ke smartphone kita. Oke, sekarang mari kita unboxing aja. Ada apa aja ya di box pembeliannya ini selain dari charging case dan earphone-nya. Selain ada ini, kemudian ada ya ini buku panduannya nih, buku panduan, dan ini ada kabel USB Type-C. Oke, paling itu aja kali ya untuk boxnya, karena memang nggak aneh-aneh juga, itu doang ya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk TWS-nya. Oke, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu ya. Jadi ini charging case-nya nih, bentuknya seperti ini. Di bawahnya ini ada port USB Type-C untuk ngecasnya. Nggak kelihatan. Oke, port USB Type-C untuk ngecasnya. Kemudian di belakangnya ada logo Oppo, dan ini menjadi hal yang cukup menarik ya, karena ini transparan nih. Ini build quality-nya enak, serius. Dengan harga Rp999.000 ini ya, 1 jutaan kurang, ini build quality-nya udah enak banget, solid banget. Emang cakep lah, beda ya. Cuman sejujurnya walaupun ini tuh katanya unik ya, tapi jujur buat gue pribadi ya, ini selera ini. Ingat ya, sekali lagi ini selera. Menurut gue charging case-nya ini tuh malah jadi terkesan agak murah kalau buat gue pribadi ya, Jadi kesan mewahnya tuh nggak ada kalau menurut gue. Tapi kalau kayak gini nih, Enco V, aduh kesan mewahnya tuh kena banget gitu ya. Enak banget lah pokoknya. Tapi ini ngebuka charging case-nya ini enak, ini juga enak ya. Ini juga enak lah gitu. Jadi nggak ringkih gitu. Ini bagus.
Dan ini ada LED indikatornya di luarnya ya, di luar charging case. Jadi enak banget buat ngontrol misalnya baterainya habis ataupun ngecasnya penuh, LED-nya ini bakal ngasih tahu. Kemudian ya, ini adalah desain untuk earbuds atau earphone-nya gua suka kayak gini. Tapi jujur sebenarnya lebih nyaman yang si Encofree ini ya kalau dibandingin. Memang harganya juga pasti beda sih, karena lebih mahal ini. Jadi ini tuh ada semi silikonnya gitu ya, jadi bikin enak banget ke kuping. Cuman bukan cuma silikonnya yang bikin enak, tapi memang ukurannya tuh nggak tahu kenapa kalau masuk ke kuping gua tuh plek masuk gitu langsung. Nah kalau ini juga yang ini nih, yang Enco Air ini ya, ini juga bisa langsung masuk ke kuping gua, cuman harus agak sedikit diketek-ketek gitu ya, dibenerin gitu biar ngepas banget. Tapi overall gua tuh sangat amat suka dengan desain yang open pitch kayak gini. Ya oke lah, isolasinya nggak terlalu gimana ya, tapi gua nggak masalah soal itu. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan earphone atau TWS dengan open pitch seperti ini tuh akan membuat kita nyaman menggunakan TWS ini tuh dalam durasi yang cukup lama, karena nggak neken gitu ya ke dalam kuping. Ini enak banget. Dibentuknya seperti ini, gue suka, dan ini tuh ringan ya, kalau nggak salah beratnya tuh cuma 3,75 gram ya satu earphone-nya ini tuh, jadi ringan banget ke kuping, serasa nggak pakai gitu ya. Dan ini juga ada mikrofonnya karena bagus banget. Gue lupa nih gue ngasih contohnya, tapi ini pendapat gue dan pengalaman gue, mikrofonnya ini tuh udah bagus banget, jadi suaranya itu clear dan noise bisa kereduksi dengan baik ya. Jadi lawan bicara kita bisa mendengarkan kita mengobrol dengan sangat baik dan jelas. Oke, untuk cara pairingnya gampang banget ya. Ini tuh bener-bener gampang banget pairingnya. Kita cuma tinggal buka doang nih. Kita tinggal buka doang ini charging case-nya, kemudian kita nyalain Bluetooth ya. Tapi kalau misalnya HP kalian Oppo, kalau misalnya kita buka, maka akan langsung ada pop-up ya. Ada pop-up yang menunjukkan berapa persen atau berapa lagi ya daya yang dimiliki si charging case ataupun si earphone-nya ini. Ini cakep nih. Ini gue contohin lagi ya. Ini kita tutup dulu. Sorry, kayaknya Encofree-nya masuk nih. Gue lupa nggak matiin Encofree. Nah, kita buka. Tuh kan, ada kayak gini kalau misalnya kalian menggunakan smartphone dari Oppo. Ini nggak perlu aplikasi lagi, langsung ada kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan smartphone dari Oppo, kalian bisa download aplikasi yang namanya Hey Melody. Nih, kalian bisa langsung aja download aplikasi yang namanya Hey Melody. Nah, tapi menariknya nih, gue pakai ini kan ya, biasa aja. Udah, kalau misalnya udah connect ke ininya nih, udah connect kan, kita bisa langsung cek ya nih untuk touch controlnya. Nih, menarik nih earbud functionnya nih. Tuh, double tap untuk next, kemudian triple tap untuk Google Assistant, dan untuk touch and hold. Jadi kalau misalnya kita mau menurunkan volume bisa nih. Kalau misalnya kita tekan dan tahan sebelah kiri, earphone sebelah kiri, maka volume bakal turun. Dan kalau misalnya kita tekan dan tahan earphone yang sebelah kanan, maka volumenya bakal naik. Ini menarik banget. Beda banget sama yang Oppo Encofree ya. Kalau Oppo Encofree memang lebih bagus ya, dan lebih mahal juga. Ini cuma tinggal di swipe doang, langsung volumenya naik ke atas gitu kan. Kalau misalnya kita swipe ke bawah, volumenya turun gitu kan. Cakep ini ya. Tapi overall ini enak banget karena pairingnya gampang banget, gak perlu aneh-aneh kayak gimana-gimana. Mantap ya. Kemudian sekarang gue mau jelasin juga nih pengalaman gue selama menggunakan TWS ini untuk nonton. Untuk nonton ini serius, ini aman banget, dan karena desainnya seperti ini tuh enak banget, dan jadi kita bisa nonton Netflix lama banget. Bayangin aja, gue sampai nonton Netflix hampir 8 episode kali ya pakai TWS ini, dan masih nyaman di kuping gue, serius. Dan nggak ada yang namanya delay. Ada sih, delay itu masih ada ya, nggak mungkin zero latensi, tapi intinya nggak kerasa banget, sangat amat minim, sehingga kita ngelihat di filmnya tuh orang bicara sama audionya tuh cukup sinkron. Pokoknya nggak masalah ya. Pokoknya ini emang udah enak banget. Kemudian kalau misalnya dengerin lagu nih. Nah, kalau dengerin lagu, jujur gue lebih suka yang Encofree sebenarnya. Tapi ini juga overall enak ya. Cuman kalau misalnya memang
kalian nggak doyan sama bass, kalau misalnya kalian bukan bass head banget, ini cocok buat kalian. Jadi ini tuh lebih ke middle, high-nya tuh lebih dominan ya vokalnya. Jadi cocok buat dengerin lagu akustik, lagu pop kayak gitulah pokoknya. Jadi ini lebih cocok untuk kalian yang tipe-tipe orangnya tuh ya nggak neko-neko banget sama bass. Ini overall udah sangat oke. Ya bassnya juga kedengeran, cuman nggak dominan ya, nggak lebih tinggi gitu. Tapi yang jelas mendengarkan musik di earphone-nya ini tuh menurut gua udah sangat enak dan nyaman ya. Untuk ANC belum ada ya, ini belum ada ANC-nya ya. Kemudian untuk kualitas main game, nah gue juga pakai main game ini menggunakan gamenya Call of Duty kalau nggak salah, Call of Duty Mobile. Delaynya ada sedikit tapi nggak kerasa banget, jadi nggak mengganggu jalannya pertandingan ketika kita bermain game. Intinya udah playable banget, nggak ada masalah. Yang jelas jujur gue jarang banget sih main game menggunakan TWS Bluetooth ya. Kalau namanya main game, gue pakai ROG main game, itu memang enaknya pakai earphone kabel ya. Jadi itu lebih nggak ada latensinya. Oke, paling itu saja kali ya curhat kali ini. Yang jelas menurut gue, kalau misalnya kalian punya budget di bawah 1 juta ini, harganya di bawah 1 juta, dan kalian pengen merasakan kualitas audio yang jernih, suara vokalnya tinggi, treble-nya lumayan oke, bassnya cukup terasa walaupun tidak begitu dominan, kemudian touch control-nya enak, sensitifnya enak, kemudian build quality-nya juga bagus, dan ngobrolnya juga nih kalau menggunakan TWS ini udah ada microphone-nya tuh dilengkapi dengan noise cancellation, jadi udah oke banget. Dan yang paling penting kalau misalnya kalian suka desain seperti ini, menurut gue ini recommended banget ya buat kalian beli. Itu saja curhat kali ini ya, simple banget sih videonya, cuma curhat doang. Yang jelas semoga bermanfaat. Ini adalah pengalaman gue selama gue menggunakan Oppo Enco R ini. Ini gue awet loh, ini aja awet nih hampir setahunan. Dan ini juga ya mungkin dipakai sama bini gue kali ya, karena gue jujur masih betah sama yang ini, karena ngepas banget di kuping gue, terus ya nyaman lah pokoknya. Ini juga cukup nyaman, tapi yang lebih nyaman sih sebenarnya ini. Oke, ya terserah kalian mau pilih yang mana, Oppo Enco Free ataupun Oppo Enco R. Yang jelas tipenya open fit dan gua suka. Semoga membantu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar dan DM gua di Instagram di @rizwanzon. Oke, gua pamit dan ya, bye.